kedua putrinya itu selalu diberikan makan sebanyak tiga kali. Kalau ibu kalian di rumah beri makan 3 kali tidak? Iya, masa tidak? Itu adalah bentuk kasih sayang seorang ibu. Kalau di pondok dikasih makan 3 kali tidak? Iya, karena di sekolah pengganti ibu adalah guru. Iya, gurunya memberikan makan sebanyak 3 kali. Kemudian seorang wanita itu miskin itu selalu memberikan atau yatil miskin atau kula wahidati minal bintaini tamrotan. Jadi seorang perempuan miskin itu selalu memberikan setiap salah satu dari anaknya itu sebuah kurma. Jadi dikasih makan kurma sebanyak 3 kali dalam sehat karena dia adalah seorang wanita miskin. Jadi tidak dikasih makan nasi kodong kurma ji. Kemudian warofat ila famiha tamrotan litakuluha. Kemudian sang ibu yang wanita miskin ini ingin makan kurma juga. Dia sudah mengangkat kurma ke dalam mulutnya untuk dimakan. Fatolabatha bintah. Kemudian kedua anaknya memintanya. Fasyaqqatit tamrati allati turidu an ta'kuluha bainahuma. Kemudian sang ibu membelah kurma yang ingin dia makan untuk kepada kedua putrinya. Fasurrat sayyidatuna Aisyah minha. Kemudian Sayyidah Aisyah yang melihat itu bahagia. Wa akhbaratin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah mengabarkan kepada Rasulullah bikissatiha, dengan apa yang dia lihat tadi, dengan kisahnya dia menceritakan itu kepada Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi berkata, innallaha qad aujabalaha aljannata. Maka sesungguhnya Allah sungguh telah memberikan kepadanya surga. Bisa babi rahmatiha libintaiha, sebab kasih sayangnya kepada kedua putrinya. Jadi inilah gambaran bagaimana seorang ibu itu sangat menyayangi putrinya. Ibu rela tidak makan demi putrinya. Ibu kalian itu rela tidak makan demi putrinya. Ibu kalian rela tidak beli baju baru demi anaknya memakai baju baru. Itu salah satu bentuk kasih sayang seorang ibu. Kayak kemarin kita bercerita tentang ibu yang penyayang. Bagaimana ketika mendengar kalian sakit, ibu pun ikut sakit. Itu yang namanya ikatan batin. Begitupun dengan ketika kalian dalam hal makanan, ibu kan rela tidak makan. Makanya kebanyakan ibu itu punya penyakit mah. Karena apa? Pada saat susah, ibu mementingkan yang penting anak saya makan daripada saya yang harus makan. Ibu tidak ada itu ibu yang harus kusembunyikan dari anakku ini makanan karena nanti habis. Tidak, pasti akan selalu diberikan. Jadi itu salah satu bentuk kasih sayang ibu, bahwa ibu rela tidak makan demi anaknya. Ada ibu yang rela makan baru anaknya kelaparan, ada di luar sana ya. Tapi tidak di sini ya. Ada ibu yang juga yang begitu, tapi aslinya ibu itu adalah seorang yang penyayang. Ibu itu penuh kasih sayang. Karena ibu yang rela berkorban demi anaknya, kata Nabi apa? Allah akan menjanjikannya Allah akan memberikannya surga. Jadi ibu yang penuh kasih sayang kepada anaknya, yang rela berkorban apapun itu, maka kata Nabi, Allah sungguh memberikan ia surga. Sebab apa Allah memberikan dia surga? Sebab kasih sayangnya kepada anaknya. Kemudian yang kedua, Naimatu bintun muti'atun li ummiha. Naimah adalah seorang anak perempuan yang taat kepada ibunya. Naimatu bintu muti'atu li ummiha. Naimah adalah seorang anak perempuan yang taat kepada ibunya. Sudah.
Lidzalika walidzalika ummuha, oleh karena itu ibunya, tuhibbuha kathiron, mencintainya sekali itu. Nah, sayang sekali ibunya, oleh karena itu ibunya sangat mencintainya. Walidzalika ummuha tuhibbuha kathiron, oleh karena itu ibunya sangat mencintainya. Wa dzata yaumin, dan pada suatu hari. Wa dzata yaumin, dan pada suatu hari. Maridot Naimatu, sakit Naimah kodong. Bukan tantenya Nurul ya. Sebuah kisah ini ya. Kebetulan sama namanya, nama sama tantenya Nurul. Wa dzata yaumin, dan pada suatu hari maridot Naimatu, Naimah jatuh sakit. Nah, jadi sakit ki Naimah. Fadhaharul husnu ala wajhi ummiha, kemudian nampaklah kesedihan atau terlihat fadhaharul husnu, maka terlihatlah kesedihan. Fadhaharul husnu, maka terlihatlah kesedihan ala wajhi ummiha, atas wajah ibunya atau pada wajah ibunya. Jadi langsung sedih kodong ibunya ketika melihat Naimah sakit. Fadhaharul husnu, maka nampaklah atau terlihatlah kesedihan ala wajhi ummiha, atas wajah ibunya. Hatta salatid dumu'u ala khaddaiha, hingga salatid dumu'u, hingga menetes air mata. Hatta salatid dumu'u, sehingga menetes air mata ala khaddaiha. Apa khaddun apa pipi, di atas kedua pipinya. Ala khaddaiha, di atas kedua pipinya. Kemudian mengalirlah air mata, meneteslah air mata ala khaddaiha, atas kedua pipinya. Lihat bagaimana ibumu sangat menyayangi. Kau sakit pun ibu langsung sedih dan meneteslah air mata di pipinya. Wasorot la taqdiru antanama, kemudian ibu wasorot, jadilah ibu, la taqdiru antanama, tidak mampu untuk tidur. Ibu sudah tidak bisa tidur kalau kamu sakit. Bayangkan, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang seorang ibu. Wasorot, dan jadilah ibu, la taqdiru antanama, itu tidak mampu tidur. Wala takulu, dan tidak makan, illa qalilan, kecuali sedikit. Sudah tidak nafsu makan ibu kalau kamu sakit ya. Wala takula, dan tidak makan, ia tidak makan, illa qalilan, kecuali sedikit. Wada iman tad'ullah ayyashfiya bintaha allati tuhibbuha. Wada iman tad'ullah, dan ia selalu berdoa kepada Allah. Wada iman tad'ullah, dan ia selalu berdoa kepada Allah, ayyashfiya bintaha, untuk kesembuhan anaknya. Wada iman tad'ullah, dan ia selalu berdoa kepada Allah, ayyashfiya bintaha, untuk kesembuhan anaknya. Udah? Allati tuhibbuha, yang ia cintai. Jadi kamu sakit, ibu itu selalu berdoa kepada Allah untuk meminta kesembuhan untuk anaknya yang ia cintai. Ila ayyushfiyat, sampai kamu sembuh, sampai ia sembuh. Pokoknya sampai kamu sembuh, ibu tetap berdoa kepada Allah sampai kamu sembuh. Kamu tidak sakit pun ibu selalu berdoa. Fafarihat jiddan, kemudian ia sangat bahagia.
atau dia bahagia sekali ki fa farihat jiddan, dan ia bahagia sekali. Oh, ila an syufiyat, tadi itu hingga kamu disembuhkan ya. Jadi pas kamu sembuh fafarihat jiddan, ibu itu sangat bahagia. Wazadat mahabbatuha laha, dan bertambahlah cintanya ibumu kepadamu. Wazadat, dan ia dan mahabbatuha, wazadat mahabbatuha, dan cintanya bertambah. Siapa yang bertambah cintanya? Ibu. Iya, bertambah cintanya ibu kepada anaknya. Karena makin cinta lagi ibumu ketika kamu sudah sembuh. Jadi bagian yang kedua ini menceritakan tentang seorang Naimah, seorang anak perempuan yang taat kepada ibunya. Oleh karena itu, sebab ketaatan Naimah, ibunya sangat mencintainya. Iya, kalau kita taat kepada ibu, tidak bali-bali, pasti ibu akan sangat mencintai kita. Dan pada suatu hari Naimah jatuh sakit, maka terlihat jelaslah fadharul husnu, maka terlihat jelaslah kesedihan di wajah ibunya. Jadi ketika ibumu mendengar kamu sakit, maka itu ibu langsung sedih, hingga salatid dumu'u ala khaddaiha, hingga menetes air mata di pipinya. Itu kenapa bisa sampai ibu sedih ketika mendengar kita sakit? Kenapa sampai ibu menangis ketika mendengar kita sakit? Itu adalah bentuk kasih sayang seorang ibu. Ibu mana yang tidak bersedih ketika anaknya sakit? Wasorat la taqdiru antanama, sehingga jadilah ibu tidak mampu tidur. Jadi ketika ibu mendengar kamu sakit, ibu tidak tenang tidur, sampai tidak bisa tidur, tidak mampu tidur karena memikirkan anaknya yang sakit. Kemudian tidak mampu makan kecuali sedikit sekali. Jika udah makan, tidak nafsu makan karena memikirkan anaknya yang sakit. Saya sudah pernah cerita ya, pas saya pertama kali mondok kelas 1, kemudian saya cacar, ibu saya tidak bisa makan, justru ibu saya juga ikut sakit. Itulah yang kita bahas kemarin tentang seorang ibu yang penyayang, bahwa itu namanya ikatan batin antara ibu dan anak. Tapi bukan cuma ibu saja yang punya ikatan batin antara anaknya, guru dan murid pun punya ikatan batin. Makanya gurunya suka sering marah karena selalu khawatir itu anak-anak di luar belajar tidak ya, anak-anak di luar itu apa ya yang dia kerja, selalu dipikirkan. Karena itulah ikatan ibu dan anak. Kemudian apalagi dan ibu ketika mendengar kamu sakit, ibu selalu berdoa kepada Allah untuk meminta kesembuhan kepada anaknya yang tercinta sampai kamu disembuhkan. Maka ketika kamu sembuh, maka bahagialah ibumu dan bertambah lagi cintanya kepadamu. Jadi yang bisa kita petik dari bab syafaqatul ummi apa? Coba. Satu apa? Yang bisa kamu ambil pelajaran dari kisah seorang wanita miskin yang punya 2 anak. Kemudian yang kedua adalah seorang Naimah yang taat kepada ibunya. Pelajaran apa yang kamu bisa tangkap dari kisah kedua itu? Kalau taat sekali sama orang tua, tak baru mendengar kita balik mencintai sama bertambah juga kasih sayangnya kalau sakit. Iya, kata Mawar, kalau taat sama ibu, tidak bali-bali mendengar maka ibu akan makin sayang dan akan bertambah cintanya kepada kita. Kemudian yang lain apa?
Kalau tidak tahu berarti tidak perhatikan ya. Apa yang bisa kamu ambil? Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kisah seorang ini semua kisah tentang kasih sayang ibu. Ini bentuk bab 15 ini menjelaskan tentang bentuk pengorbanan seorang ibu. Kasih sayang seorang ibu yang rela tidak makan, rela tidak tidur, tidak tenang, tidak bisa tidur, tidak tenang. Ini semua dari pengorbanan ibu. Pengorbanan yang hasil dari bentuk kasih sayang. Coba apa yang kamu bisa petik dari situ? Apa yang kamu bisa ambil? Kamu sudah tidak? Dari kisah nomor 1, kisah 2, apa yang kamu bisa ambil dari situ? Kamu sudah coba kamu bandingkan sama dirimu. Kamu sudah berperilaku seperti itu tidak sama ibumu? Kamu sudah taat tidak sama ibumu? Kamu apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat selama ini? Interaksi kamu sama ibumu, apa yang kamu lihat? Betul tidak dengan apa yang dalam kitab ini? Betul tidak bahwa ketika saya sakit, ibu saya betul-betul juga merasa sedih ketika tidak ada apa-apa di rumah, makanan sisa sedikit, tapi ibu rela memberikan itu makanan kepada kita. Betul tidak dengan interaksi kamu kepada ibumu selama kamu bersama ibumu? Apa? Coba kamu pernah lihat apa? Kamu pernah lihat ibumu berkorban apa sama kamu? Coba ada yang bisa berikan satu. Nisa, coba. Ibumu pernah berikan apa ke kamu? Ibumu rela berikan ini ke kamu, apa itu? Nisa pernah saya mama berdoa dan doakan anak kakakku. Oh, Nisa pernah melihat ibunya berdoa untuk kakaknya yang sakit. Ada di pondok. Dia selalu, artinya berarti ibu selalu Nisa sudah pernah melihat ibunya berdoa kepada Allah untuk kesehatan anaknya di pondok, selalu diberikan anaknya kesehatan di pondok, dilindungi dari segala cobaan bala. Itu salah satu bentuk bahwa ibu itu, kamu sakit tidak sakit pun ibu selalu berdoa untuk keselamatan. Siapa lagi? Ada. Mawar, coba apa yang pernah kamu rasakan? Kasih sayang ibu yang pernah kamu rasakan kepada kamu itu apa? Setelah waktu sakit gigiku, khawatir sekali mamaku, setelah waktu kira-kira tadi bilang, katanya tanya omku cepat-cepat katanya mobil karena mau dibawa ke rumah sakit. Oh, waktu Mawar sakit gigi, ibunya tuh sangat panik sampai menyuruh omnya untuk cepat bawa mobil, cepat kita mau membawa apa, Mawar ke rumah sakit. Kemudian siapa lagi yang merasakan pengorbanan kasih sayang ibunya kepadanya? Coba Rita, coba apa Rita? Rita pernah melihat ibunya dia rela tidak pergi mengajar karena anaknya sedang adiknya Rita sedang itu adalah bentuk kasih sayang seorang ibu. Ada lagi, siapa lagi yang merasakan kasih sayangnya seorang ibu, yang merasakan, wah ibu saya pernah berkorban ini sama saya, ibu saya pernah rela seperti ini untuk saya, atau ibu saya pernah rela memberikan sendalnya karena saya tidak punya sendal. Ada yang pernah dikasih begitu, ada. Misalkan ibunya pernah datang berkunjung di pondok, kemudian hilang sendal, akhirnya ibunya rela lepas sandalnya, diberikan ke anaknya, dan ibunya nyeker pulang. Ya, ada yang pernah dikasih begitu, ada. Tidak ada, atau apa? Itu contoh ya, contoh. Biar kamu pernah rasakan apa, kasih sayang apa kepada ibumu? Tidak ada kasih sayang ibunya. Tidak ada ya, apa kalau tidak? Kalau ada apa? Ya coba Mila, apa? Waktu Mila sakit, ibunya selalu berdoa. Iya betul ya, ibunya selalu berdoa agar minta kesembuhan, minta kepada Allah, minta disembuhkan Mila yang sedang sakit. Apalagi siapa yang pernah lihat ibunya sedih ketika kamu sakit? Pas Isa sakit, saya lihat ibu saya, pokoknya dia selalu khawatir,
dia mondar mandir balik sini mau cari obat-obat segala macam begitu, cari obat ke apotik, pergi dibawa ke puskesmas ke apa segala macam. Pokoknya ibunya sangat khawatir dan selalu berdoa supaya anaknya diberikan kesembuhan. Itu adalah kasih sayang seorang ibu. Ada lagi? Tidak ada? Sudah tidak ada? Nurtang apa? Iya, kata Nurtang pernah sakit kepalanya, kemudian mamanya khawatir dan lalu pergi membelikan obat. Itu kasih sayang seorang ibu. Ada lagi? Siapa lagi? Oh, berarti tidak ada, Midi. Jadi Nurul, Naila sama Kirana ndak sayang ke mamanya. Padahal sering kodong datang. Kasih sayang apa yang dilihat misalnya Kirana sering kodong datang mamaku jenguk meskipun waktunya sibuk. Itu adalah kasih sayang seorang ibu. Makan mangga mamaku nak ingat kak, mangga kesukaannya ini anakku nak bawa ke pondoknya. Tidak cuma satu tapi nak bagi-bagikan juga kodong teman. Itu salah satu bentuk kasih sayang seorang ibu ya. Naila misalkan sering datang bapakku nak belikan ke apel, anggur. Itu adalah kasih sayang seorang ayah. Nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Oke, cukup sekian untuk pengajian kali ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baca doa. Bismillah.